Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di siang hari ini untuk waktu Indonesia bagian Barat dan pagi untuk waktu Oman dan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita untuk belajar bersama, dan insya Allah kita akan mengupas tentang doa dan zikir Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu di antara doa yang mustajab adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa sepanjang Ramadan. Siang hari kita berpuasa, berdoa kepada Allah. Dengan faktor puasa kita, doa kita semoga semakin mustajab. Dan di malam hari kita melakukan qiyamul lail dalam bentuk ketaatan berupa membaca Al-Quran, melakukan salat, zikir, dan seterusnya. Dan kita berdoa kepada Allah ketika itu dengan wasilah amal ibadah yang kita kerjakan. Terlepas dari kondisi ini, sebelumnya kita akan sebutkan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi, dari ayahnya, dari kakeknya. Anna A'rabiyan qala, ada seorang badui yang bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Ya Rasulullah, apakah Tuhan kami itu dekat sehingga kita bermunajat kepadanya? Bermunajat itu berarti memanggil Allah dengan suara yang lirih. Au ba'idun, ataukah Allah itu jauh? Fanunadihi, sehingga kami harus mengangkat suara, harus mengeraskan suara ketika memanggilnya. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Fa'anzalallah, kemudian Allah turunkan firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Badui ini bertanya, apakah Allah itu jauh sehingga kita harus memanggilnya dengan suara keras, ataukah Allah itu dekat sehingga kita bisa bermunajat ketika memanggilnya? Bermunajat berarti memanggilnya dengan suara yang pelan. Lalu Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, apabila hambaku bertanya kepadaku, anni, tentang diriku, fa inni qarib, sampaikanlah bahasanya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengijabai da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'ani, ketika dia memanggilku, ketika dia berdoa kepadaku. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keterangan tentang siapakah dirinya dan bagaimana posisinya terhadap hambanya. Allah mengatakan, fa inni qarib, aku itu dekat dengan hambaku, sehingga silahkan bermunajat kepadaku. Baik, apa kaitannya ayat ini dengan tema kajian kita? Anda bisa perhatikan, ayat ini diletakkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 186. Padahal ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang puasa, dan ayat setelahnya juga berbicara tentang puasa. Al-Baqarah 183, kita sudah paham, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Coba kita buka firman Allah di surat Al-Baqarah.
Firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang sangat ma'ruf ketika Ramadan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di bawahnya ayyaman ma'dudat. Saya belum share screen, afwan. Nah, di ayat 183 Allah berbicara tentang kewajiban orang beriman untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat 184 Allah berbicara tentang berapa hari puasa itu dilaksanakan. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang terbilang, yaitu selama 1 bulan. Dan uzur bagi orang yang tidak bisa berpuasa. Di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian di ayat setelahnya Allah berbicara tentang dirinya, posisi dirinya terhadap hambanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian di ayat setelahnya Allah menyebutkan tentang hukum berkaitan dengan puasa kembali. Apa yang halal bagi orang yang berpuasa dan apa batasan puasa. Uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan seterusnya sampai akhir ayat. Sehingga ini mengisyaratkan bahwa firman Allah terkait masalah doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, menunjukkan bahwasanya ini berkaitan dengan motivasi yang mengisyaratkan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan motivasi orang-orang yang berpuasa agar mereka merasa dekat dengan Allah Ta'ala dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Karena itulah kita diajarkan untuk banyak berdoa kepada Allah ketika puasa. Nabi SAW bersabda, da'watus sha'imi mustajab, bahwasanya doanya orang yang berpuasa itu mustajab, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak untuk memperbanyak berdoa ketika kita berpuasa. Kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sekitar tahun berapa ini ya? Cukup lama ya. Saya menulis sebuah buku, yang buku itu berisi kumpulan ya, kumpulan doa dan zikir khusus di waktu Ramadan tahun 2012 ya. Tahun 2012 yang buku ini diterbitkan oleh Yufid. Dan ada juga di Play Store khusus berisi tentang doa dan zikir Ramadan. Di sini saya sebutkan ada doa ketika melihat hilal, doa ketika menyambut Ramadan, dan seterusnya. Ya. Sementara untuk doa-doa yang umum seperti zikir pagi petang tidak kami sebutkan karena tidak ada kaitannya secara khusus di bulan Ramadan. Di sini hanya doa yang berkaitan khusus dengan bulan Ramadan. Tayyib. Yang pertama adalah doa ketika melihat hilal. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalama wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Ketika melihat hilal kita dianjurkan untuk membaca Allahu Akbar dan seterusnya sampai kalimat rabbuna wa rabbuka Allah. Allahu Akbar, ya Allah, ahillahu alaina, terbitkanlah hilal ini kepada kami, artinya mulaikanlah bulan ini dengan membawa al-amni wal iman, dengan membawa aman, keimanan, wassalama wal islam, keselamatan dan Islam, wat taufiq, dan taufik. Sehingga dalam doa ini berisi permohonan kepada Allah, ya Allah, terbitkan hilal ini
yang bersamaan dengan itu engkau datangkan keamanan, engkau datangkan keimanan. Al-amnu wal iman. Al-amnu berarti nikmat fisik. Manusia bisa merasakan nikmat aman, di mana dia bisa melakukan banyak aktivitas dengan nikmat aman. Al-iman adalah nikmat batin. Orang ketika memiliki iman, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. As-salamah wal Islam. As-salamah adalah keselamatan fisik, sehingga dia dikasih oleh Allah keselamatan ketika ada potensi bahaya. Dan Islam adalah keselamatan batin. Orang yang memilikinya maka nanti selamat di akhirat. Wat taufiq, dan semoga hilal ini terbit dengan membawa taufik, artinya mendatangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi para hambanya. Lima tuhibbu wa tarda, untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah, apa yang kau cintai ya Allah, dan apa yang kau ridhai. Kemudian kita menyatakan Rabbuna wa Rabbukallah. Wahai hilal, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Kita sama-sama makhluk Allah. Doa ini dianjurkan, dan ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW ketika melihat hilal, beliau mengucapkan kalimat seperti ini. Hadisnya riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan seterusnya. Dan Syekh Albani menggolongkan sebagai hadis sahih li ghairihi, sehingga bisa kita amalkan karena statusnya sahih li ghairihi. Hadis yang sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu berarti di atas hasan. Karena derajat hadis yang makbul ada 4 ya. Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Yang paling tinggi adalah sahih li dzatihi. Di bawahnya itu sahih li ghairihi. Keterangan doa ini dibaca ketika seseorang melihat hilal di awal bulan. Karena itu bagi yang tidak melihat ya tidak disyariatkan. Dan secara umum untuk orang Indonesia mungkin lebih sulit untuk melihat hilal dibandingkan mereka yang berada di Timur Tengah ya. Saya tidak tahu teman-teman yang ada di Oman ya, sudah pernah punya pengalaman lihat hilal, Pak? Belum, Ustaz. Oh belum, Masya Allah. Baik, berarti tidak Platnya termasuk beda, platnya beda. Tempatnya masuk di daerah gunung, kita dekat laut. Nah, baik, nggak masuk tim ru'yah, Pak ya? Kenapa, Ustaz? Tidak masuk tim ru'yah hilal? Belum, Ustaz. Masya Allah, insya Allah ya. Karena begini, ada yang bertanya begini ya, kenapa orang yang berada di Timur Tengah umumnya hari raya lebih awal dibandingkan di Indonesia? Atau yang ada di Saudi berpuasa lebih awal dibandingkan yang ada di Indonesia? Padahal kan selisihnya 4 jam, lebih duluan kita kan. Tapi kenapa kok malah di sana tanggal 1-nya lebih awal? Saya dulu juga sempat bingung, kok bisa ya di Indonesia kita selalu hari raya itu belakangan. Jadi yang barat-barat sudah masuk tanggal 1 Ramadan, masuk tanggal 1 Syawal, yang Indonesia malah belum, dengan alasan hilal belum kelihatan. Kalau pakai hisab barangkali sudah di atas garis istiwa, sehingga sudah ditetapkan masuk tanggal, dan itu metode Muhammadiyah. Tapi kalau pemerintah kan kalau belum ada bukti kelihatan, dia belum bisa ditetapkan masuk tanggal. Sampai akhirnya saya mendapatkan penjelasan dari Syekhul Islam. Beliau menjelaskan seperti ini. Jadi garis terbitnya hilal dengan matahari itu kan berbeda ya. Hilal itu nampak bersamaan dengan matahari terbenam. Hilal itu nampak bersamaan dengan matahari terbenam. Artinya gimana? Bulan yang kecil, kalau dia tidak diiringi dengan gelapnya malam, nggak kelihatan. Nah, saat matahari tenggelam di Indonesia, yang berada di timur, dengan jarak perjalanan 9 jam. 9 jam itu ya pesawat ya. Kalau waktu pergeseran matahari
dengan Saudi atau Timur Tengah. Kita dengan Oman selisih berapa, Pak? 3 jam ya? 3 jam. 3 jam. Iya, karena Oman itu bagian timur ya. Oman, kalau Qatar pakai jam Saudi ya. Oman, UEA ya? UAE Iya, sama. 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 Iya, 3 jam. Ini di jarak 3 jam. Jadi kata Syekhul Islam begini, saat matahari tenggelam di bagian negara timur, hilal itu masih terlalu kecil, masih muda, hilal muda ya. Hilal muda. Karena hilalnya masih muda, maka nggak kelihatan. Ini geser ke barat, makin ke barat, ini makin tua, hilalnya makin tua. Hilalnya semakin tua. Sehingga kenapa ketika matahari tenggelam di daerah Oman, UEA, Saudi dan seterusnya, potensi terlihatnya semakin dominan. Karena saat di Indonesia hilalnya masih muda sehingga nggak kelihatan. Sekian jam berikutnya itu kan makin tinggi hilalnya. Nah, di saat matahari tenggelam di barat, bagian negara-negara barat, maka hilal akan semakin tua sehingga makin kelihatan. Makanya di Indonesia nggak kelihatan, bukan karena faktor cuaca, bisa jadi terang benderang tapi nggak kelihatan, karena dia masih muda. Dan di Indonesia itu kan menurut ahli hisab, ukuran hilal kelihatan kalau 2 derajat lebih besar dari 2 derajat ke atas. Kalau kurang dari 2 derajat bisa dipastikan nggak nampak, batasnya 2 derajat. Bagi Muhammadiyah yang menggunakan hisab ya, mereka pendekatannya pokoknya kalau hilal sudah di atas istiwa berapapun jaraknya sudah dianggap masuk tanggal. Sehingga bahkan misalnya 0,8 derajat ya, belum sampai 1, atau 1 derajat belum sampai 2 sudah bisa dianggap masuk tanggal. Tapi bagi pemerintah yang mereka menetapkan batasnya adalah 2 derajat, maka kalau kurang dari 2 derajat tidak bisa ditetapkan masuk tanggal. Nah, semakin nanti geser sekian jam lagi, hilal itu terbit atau semakin tua sehingga makin kelihatan. Makanya di daerah Saudi, KSA, di daerah Oman, Yaman dan seterusnya, kenapa hilal itu gampang kelihatan? Karena posisi hilal ketika itu lebih tua. Baik, kita kembali ke materi. Tidak dianjurkan untuk membaca doa ini sambil menghadap hilal, namun tetap menghadap ke arah kiblat. Syalbani mengatakan banyak orang menghadap ke bulan, ke hilal ketika membaca doa ini, sebagaimana mereka menghadap ke arah kuburan ketika mendoakan mayit, dan semuanya tidak boleh. Dan beliau mengatakan la yastaqbilu bid-du'a illa ma yastaqbilu bis-shalah. Tidak boleh menghadapkan diri ketika berdoa kecuali ke arah kiblat salat. Maksudnya bukan berarti kita tidak boleh doa dengan menghadap ke sembarang arah, bukan. Namun maksud beliau adalah secara sengaja orang tidak boleh ketika berdoa itu menghadapkan ke arah tertentu selain ke arah kiblat. Kamu kalau mendoakan mayit harus menghadap ke kuburan. Kalau tidak, doamu nggak mustajab. Secara sengaja seperti itu nggak ada tuntunannya. Yang benar bahwa kita disyariatkan untuk menghadap ke arah kiblat ketika berdoa. Karena kiblat adalah ra'sul jiha. Kiblat adalah pemimpin untuk segala arah. Sehingga pemimpin hari itu hari Jumat, pemimpin arah adalah arah kiblat. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Idza ra'a ahadukumul hilala fala yarfa' bihi ra'san. Innama yakfi min ahadikum ay yaqula rabbi wa rabbukallah." Kalau kalian melihat hilal, maka tidak perlu berdoa sambil ke arah hilal.
namun cukup mengucapkan Rabbi wa Rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Artinya tidak harus menghadap ke arah bulan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau tidak suka seseorang menghadapkan wajahnya ke arah hilal untuk berdoa. Namun cukup dia menghadap sebentar, kemudian ke arah yang lain dan membaca Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbi wa Rabbukallah. Walhamdulillah. Selanjutnya kita beralih ke doa yang kedua. Doa ketika menyambut Ramadan. Tidak terdapat adanya doa khusus dari Nabi SAW maupun sahabat ketika menyambut Ramadan. Hanya saja para sahabat dan para ulama setelahnya menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Sehingga bentuknya bukan doa khusus, tapi menyambut Ramadan dengan sukacita. Mereka ungkapkan itu dengan banyak berdoa kepada Allah. Seperti perkataan Mu'alla Ibn Fadl. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Ayyuballighahum Ramadan. Agar Allah menyampaikan mereka bulan Ramadan. Agar Allah ngasih mereka usia panjang sehingga bisa ketemu bulan Ramadan. Yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Dan 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka. Yang itu menunjukkan bagaimana perhatian mereka terhadap bulan Ramadan. Sehingga mereka ingin sekali selalu ketemu Ramadan. Begitu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah persiapan. Banyak meminta kepada Allah agar bisa ketemu Ramadan. Selesai Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahasanya mereka punya kesadaran besar bahwa amal di bulan Ramadan itu sangat istimewa. Sehingga mereka banyak rajin beribadah kepada Allah dan mohon kepada Allah agar amalnya diterima. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, di antara doa sebagian sahabat ketika datang Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Doa ini sudah pernah kita kasih syarah ya, penjelasan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku agar ketemu Ramadan. Ini artinya adalah mohon kepada Allah agar dikasih usia dan sehat sehingga bisa ketemu Ramadan. Maka orang ini mohon kepada Allah agar dikasih keselamatan, maksudnya tidak diwafatkan dulu, dan dikasih kesehatan sehingga nanti bisa berjumpa dengan Ramadan. Wasallim li Ramadana, dan serahkanlah Ramadan untukku. Maksudnya serahkan Ramadan untukku adalah memohon kepada Allah agar dikasih kemudahan dalam beramal. Sehingga seolah-olah bulan Ramadan itu diserahkan kepadanya. Karena dia dikasih oleh Allah kemudahan dalam beramal. Dia bisa mendulang pahala Qiyamul Lail, mendulang pahala puasanya, mendulang pahala membaca Qur'annya, mendulang pahala sedekahnya, mendulang pahala yang lainnya. Amal Ramadan banyak. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah dariku amal Ramadan itu mutaqabbalan, sebagai amal soleh yang diterima. Mohon agar amal diterima. Masya Allah. Komplit sudah dalam 3 doa ini. Kalau kita mohon kepada Allah 3 ini berarti, dan Allah kasih doa itu mustajab, berarti kita sukses ketika Ramadan. Dikasih kesempatan berupa kesehatan agar bisa jumpa Ramadan. Tapi tidak cukup hanya itu.
Ada orang yang sehat walafiat, badannya seger tapi nggak mau puasa. Atau badannya seger, dia mau puasa, tapi dia malas baca Quran. Badannya kuat tapi dia malas sholat. Dan seterusnya. Berarti dia sehat, tapi dia nggak maksimal. Karena nggak punya ini. Nggak punya yang kedua. Ada juga yang pertama berhasil, yang kedua berhasil, tapi Allah nggak terima. Misalnya. Karena ternyata amalnya tidak berkualitas. Banyak diiringi dengan maksiat. Puasa penuh dengan ghibah. Penuh dengan maksiat mata. Kemudian apa lagi? Lidahnya nggak dijaga. Belum lagi maksiat-maksiat yang lainnya. Maka amalnya tidak diterima oleh Allah. Disebabkan ibadahnya bercampur padat dengan perbuatan maksiat. Tayyib. Kemudian berikutnya adalah anjuran untuk memperbanyak istighfar di waktu sahur. Allah berfirman menceritakan tentang sifat ahlul jannah. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Penduduk surga itu adalah penyabar. Orang yang jujur, taat, munfiqin, orang yang suka berinfak, dan mereka orang-orang yang rajin beristighfar di waktu sahur. Ibnu Katsir mengatakan dalla ala fadilatil istighfar waqtal ashar. Ayat ini menunjukkan anjuran untuk istighfar di waktu sahur. Diriwayatkan bahwa Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ketika menasihati anaknya, saufa astaghfirulakum rabbi. Allah sebutkan ini di surat Yusuf. Jadi saat putra-putranya Yusuf, putra-putranya Yakub alaihissalam, ada di surat Yusuf ayat 98. Kita buka surat Yusuf ayat 98. Allah Ta'ala mengatakan, setelah anaknya Nabi Yakub yang mereka mau membunuh Yusuf tapi gagal ya. Sampai akhirnya mereka ketemu Yusuf dalam kondisi beliau sudah menjadi penguasa Mesir, menjadi menteri, salah satu menteri di Mesir. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Ketika datang kabar gembira berupa bajunya Yusuf, alqahu, lalu baju itu dilemparkan ke arah mukanya Yakub. Fartadda basira, maka Yakub yang sebelumnya buta kembali bisa melihat. Qala, kemudian beliau mengatakan, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, aku lebih tahu tentang sesuatu dari Allah yang tidak kalian ketahui. Kita buka aja surat Yusuf ayat 96. Lalu kemudian mereka pun mengaku salah. Ini perkataan Yusuf ya. Setelah Nabi Yakub alaihissalam kembali bisa melihat, beliau mengatakan, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku telah sampaikan kepada kalian, aku tuh tahu dari Allah yang tidak kalian ketahui. Lalu para anaknya itu mengaku salah. Qalu, lalu mereka mengatakan, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, mintalah ampunan kepada Allah untuk kami terhadap dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in. Sesungguhnya kami ini orang yang rajin berbuat dosa. Kemudian Yakub alaihissalam menjanjikan, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Akan aku mintakan kalian kepada Rabbku. Akan aku mintakan ampunan kalian kepada Rabbku. Innahu wal ghafurur rahim.
Baik. Padahal dosanya anaknya Yakub, saudaranya Yusuf. Dosa saudara Yusuf, anak-anaknya Yakub, dosanya apa? Mau membunuh calon nabi. Masya Allah. Yusuf kecil mau dibunuh, lalu dimasukkan ke dalam sumur. Pokoknya yang penting Yusuf kecil ini jangan ada di sekitar kita. Buang sejauh-jauhnya. Kalau bisa dibunuh. Ada di antara mereka yang mengatakan, "Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Itu di awal surat Yusuf ya. Ketika mereka mau merencanakan makar. Ya. Ketika Yusuf masih kecil, Allah katakan dalam Al-Quran di surat Yusuf ayat 9, "Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Bunuh saja itu Yusuf. Atau buang dia di padang pasir. Awitrahuhu ardan, buang dia di padang pasir. Yusuf ketika itu masih kecil. Yakhlu lakum wajhu abikum. Maka nanti kalian akan menjadi orang yang dekat dengan bapak kalian. Gak diganggu lagi dengan keberadaan Yusuf. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Setelah itu kalian akan menjadi orang saleh. Subhanallah. Sehingga mereka merencanakan mau membunuh Nabi, dan setelah itu mereka berencana untuk jadi orang saleh. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Nanti kita akan jadi orang saleh. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi para saudara Yusuf ini untuk bertobat. Allah tidak menghukum mereka sebagaimana umat-umat sebelumnya yang dikasih petir atau dikasih suara yang sangat peka atau dihujani dengan batu. Allah kasih mereka kesempatan untuk hidup sampai akhirnya mereka bertobat kepada Allah dan mengakui kesalahannya, lalu minta kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam untuk memohonkan ampun kepadanya. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Yakub mengatakan, akan aku mintakan kalian ampunan kepada Allah Ta'ala. Dan diceritakan Yakub mengakhirkan permohonan ampunan itu di waktu sahur. Masya Allah. Inilah yang kita jadikan sebagai catatan bahwa waktu sahur adalah waktu yang istimewa untuk mohon ampun kepada Allah. Dan anjuran untuk memperbanyak istighfar di waktu sahur juga selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Muslim, hadis Bukhari Muslim ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, kemudian Allah berfirman, may yastaghfiruni fa'aghfirulah. Salah satunya adalah may yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Meskipun doa ini ditolak atau hadis ini ditolak oleh sebagian orang yang tidak menerima makna tekstual dari hadis. Gak masuk akal, masa Allah turun? Akhirnya ditakwil dengan macam-macam. Yang takwil itu sebenarnya tidak masuk akal. Kalau saya mendengar ceramah-ceramah orang yang nggak terima dengan makna hadis ini dimaknai tekstual, lebih nggak masuk akal. Ya. Tidak perlu saya sebut nama, saya sebut inisial aja, mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya. Sehingga dia melakukan takwil terhadap hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim ini, tentang turunnya Allah ke langit dunia. Yang takwil itu lebih nggak masuk akal. Makanya amiruha kama ja'at. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau ketemu hadis seperti ini, biarkan apa saja, biarkan apa adanya sebagaimana makna tekstualnya.
Selanjutnya, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar di waktu sahur, sehingga jangan sampai kesempatan ini hanya habis untuk menyantap makanan, ya, atau nonton televisi, lebih-lebih hanya menghabiskan satu butir rokok. Rokok itu butir. Satu batang, baik. Enggak satu butir ya. Salah ketik ini. Satu batang rokok. Yang makan waktu cukup lama, padahal kita sendiri hanya mengkonsumsi makanan tidak terlalu banyak. Ya. Karena itu, gunakan kesempatan waktu sahur untuk berdoa kepada Allah. Jangan dihabiskan hanya untuk apa? Mengkonsumsi makanan, nonton TV, dengerin berita atau yang lainnya. Tentang lafaz istighfar bisa pakai ini. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari 70 kali. Sehingga lafadznya bisa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ibu-ibu barangkali menyiapkan hidangan sahur, goreng, masak, atau yang lainnya, dan itu di waktu sepertiga malam yang terakhir. Mungkin suaminya sedang sholat atau sedang tidur, anak-anak masih tidur belum dibangunin, tapi ibu-ibu sudah bangun duluan. Kemudian memasak. Manfaatkan waktu seperti itu untuk beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Peletak-peletok ya, goreng apa misalnya? Goreng cilok atau apa? Sambil mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah, ya, kecipratan minyak gitu ya. Sampai teriak. Nah. Bisa juga dengan lafaz yang lain, intinya lafaz istighfar. Selanjutnya doa ketika berbuka. Dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hadis selengkapnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru. Kapan doa ini diucapkan? Umumnya doa terkait perbuatan tertentu dibaca sebelum melakukan perbuatan itu. Umumnya ya. Doa makan berarti dibaca sebelum makan. Dan seterusnya. Nah, sekarang doa ini apakah seperti di atas? Ibnu Utsaimin mengatakan, warada du'aun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lau sahha. Karena doa ini juga masih mukhtalaf. Ada banyak ulama yang menilai dhaif doa dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu. Dan untuk status doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu itu juga dhaif. Dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru, ada sebagian yang menilai dhaif pula. Sehingga menurut yang menilai dhaif, jika ditanya doa ketika berbuka apa? Enggak ada doa khusus. Terus yang dibaca apa? Ya baca bismillah seperti sebelum makan. Ya. Namun menurut ulama yang menilai hadis ini hasan, maka ini bisa dibaca. Dan kata beliau, ayyakuna ba'dal iftar. Dia dibaca setelah berbuka. Sehingga dibaca setelah mengkonsumsi hidangan berbuka. Sehingga kalimat ini la yakunu illa ba'dal iftar, tidak disyaratkan kecuali dibaca setelah hidangan berbuka. Dan ada keterangan beliau yang lain bahwa doa ini dibaca jika ada unsur adz-dhama, ada unsur dhama, haus. Kalau tidak ada unsur haus, tidak disyariatkan untuk baca doa ini. Keterangan Ibnu Utsaimin yang lain. Sehingga kata beliau,
Doa dzabat dhama wa abtalatil uruku itu tergantung cuaca. Puasa di cuaca panas. Ya. Dan puasa di cuaca dingin. Kalau panas, nah itu yang disyaratkan. Dzabat dhama wa abtalatil uruku wa thabatal ajr insyaallah. Karena di sini isinya pernyataan, ya. Bukan permohonan. Isinya adalah pernyataan. Kalimat ini isinya pernyataan, bukan permohonan. Sehingga karena dia isinya pernyataan, maka disyariatkan untuk dinyatakan sesuai dengan kondisinya. Sehingga kita baca dzabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru sesuai dengan kondisi ketika kita mengucapkan pernyataan ini. Kalau kita tidak kehausan, kemudian urat-urat tidak kering, maka tidak perlu mengucapkan kalimat seperti ini. Menurut keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Wallahu a'lam. Wa ala kullin, ya, kesimpulannya adalah ada beberapa pendekatan yang disampaikan oleh para ulama terkait doa ini. Ada yang mengatakan ya dia dibaca setiap kali berbuka. Ada yang mengatakan dibaca kalau puasanya di kondisi panas sehingga orang kehausan. Baik. Nah, kalau kita membaca semua kegiatan berbuka baca doa ini, maka urutannya sebagai berikutnya. Membaca basmalah sebelum makan, ya. Kemudian bisa makan kurma atau minum air, lalu mulai berbuka, ya. Ini jika ada kurma dengan kurma, kalau tidak ada bisa menggunakan air. Kemudian setelah itu membaca dzahabat dhama'u wabtalatil uruq. Nah, selanjutnya di sana terdapat anjuran untuk memperbanyak doa ketika berbuka puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Salasun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Was-shaimu hatta yuftir, dan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, di sini kita bisa memahami doa orang yang berpuasa itu mustajab ketika mendekati berbuka. Kenapa? Karena begitu mendekati berbuka, itu sudah puncaknya paling capek berpuasa. Ya. Karena energinya sudah habis atau sudah mendekati puncak, sehingga ketika dia sudah mulai lemas, dia perbanyak berdoa. Dan dibaca sebelum berbuka, bukan setelah berbuka. Nah, hadisnya riwayat Tabrani, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan anjuran bagi orang yang sedang puasa untuk memperbanyak berdoa sebelum dia berbuka. Sebagian ulama menegaskan bahwa hadis ini tidak ada hubungannya dengan berdoa ketika berbuka. Karena teks hadis ini bersifat umum, bahwa orang yang sedang berpuasa memiliki peluang dikabulkan doanya setiap waktu dan setiap kesempatan, selama dia belum berbuka. Akan tetapi disebutkan dalam Sunan Tirmidzi ada redaksi yang dinyatakan was-shaimu hina yuftir. Kalau dalam redaksi tadi itu hatta, ya. Was-shaimu hatta yuftir. Dalam riwayat yang lain ada redaksi was-shaim hina yuftir. Kalau pakai redaksi hatta yuftir, maka berarti orang yang berpuasa doanya mustajab mulai dari pagi sampai maghrib. Tapi kalau pakai redaksi hina yuftir, maka mustajabnya itu ketika berbuka, yaitu menjelang berbuka
karena itu adalah puncak di mana dia dalam kondisi paling lapar, paling haus, karena sudah sekian jam dia berpuasa. Dan dua-duanya sahih, juga didukung oleh sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la da'watan ma turaddu." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu punya kesempatan untuk berdoa yang tidak tertolak ketika berbuka. Inda fitrihi, ketika dia berbuka. Ya. Sehingga dianjurkan untuk memperbanyak berdoa ketika berbuka. Ya. Dan doa ini selayaknya dibaca sebelum mulai berbuka, karena ketika sebelum berbuka seseorang masih dalam kondisi puasa dan bahkan di puncak puasanya, sehingga akan lebih dekat untuk diijabahi. Doa apa yang bisa dibaca ketika hendak berbuka? Kita bisa tiru sahabat Abdullah bin Amr bin As. Meskipun sebenarnya bisa doa apapun, tapi ada satu doa yang pernah dipraktikkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Beliau mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuniku. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah, beliau menceritakan, aku mendengar Abdullah ketika berbuka membaca doa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Kemudian ada doa berbuka yang statusnya lemah, ya. Allahumma laka sumtu. Doa ini redaksinya ada di riwayat Abu Dawud, tapi mursal. Tidak ada perawi sahabat di atas tabi'in. Dari Mu'adz bin Zuhrah. Sementara Mu'adz bin Zuhrah seorang tabi'in, sehingga hadis ini mursal. Ya. Dan hadis ini dinilai dhaif oleh Syalbani. Mursal itu berarti tabi'in Mu'adz bin Zuhrah. Lalu dia menyampaikan dari Nabi SAW. Padahal kita bisa pastikan bahasanya tabi'in dengan Nabi SAW nggak ketemu. Maka disebut hadis mursal. Dan hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Anas bin Malik. Namun sanadnya terdapat perawi yang dhaif, yaitu Dawud ibnu Az-Zibriqan. Dia adalah seorang perawi yang matruk. Kalau sudah disebut matruk, berarti hadisnya imma dhaif wa imma maudhu. Bisa dhaif atau maudhu, palsu. Dan di sini dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, isnadu dhaif fihi Dawud ibni Zibriqan. Wa huwa matruk, dia adalah perawi yang matruk. Ada juga tambahan birahmatika ya arhamar rahimin. Ini tambahan yang enggak punya dasar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini kita tidak menjumpai dasarnya, sehingga doa ini tidak boleh kita yakini bersumber dari Nabi SAW. Ringkasannya, doa terkait berbuka ada dua. Pertama, doa menjelang berbuka. Doa ini dibaca sebelum Anda mulai berbuka. Redaksinya bebas, tapi boleh mengikuti doanya sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dan semoga ini yang lebih utama, karena kita mengikuti sahabat
Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Kemudian doa setelah berbuka, setelah orang minum atau makan, maka dia membaca dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dan menurut sebagian pendapat ini dibaca dalam kondisi apapun meskipun cuaca panas maupun dingin. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, saat ini pembangunan gedung MIPS unit kerajaan sudah pada tahap mau membuat lantai 2. Dan bagi para jamaah yang barangkali belum terlibat untuk wakaf pembebasan lahan, Anda bisa turut serta untuk membuat pembebasan lahan yang kedua. Karena sejatinya lantai 2 juga dimanfaatkan sebagaimana fungsi lantai 1. Insya Allah untuk pengadaan lantai 2 ini kita akan buka donasi dalam bentuk paket wakaf. Untuk lantai 2 akan dibuat kurang lebih seluas 425 meter persegi dan biaya per meter kurang lebih 500.000. Bagi para jamaah yang ingin turut serta dalam pengadaan lantai 2 untuk dijadikan sebagai tempat belajar bagi para santri penghafal Quran, Anda bisa turut serta dengan nilai satu paket 500.000. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita sebagai amal yang diterima, amal yang nilainya panjang, amal wakaf karena dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Baik. Alhamdulillah, kita telah selesaikan pembahasan materi yang pertama mengenai beberapa doa yang disyariatkan pada saat kita akan berbuka ataupun setelah berbuka. Juga tadi ada pembahasan mengenai doa melihat hilal dan juga dalam menyambut Ramadan. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustadz atas penjelasan dan ilmu yang disampaikan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua dan juga menjadi amal jariah bagi Ustadz. Sebelumnya Ana ingin menanyakan pada Ustadz, kira-kira kita bisa sampai pukul berapa ya Ustadz untuk sesi tanya jawab ini? Baik, boleh 15 menit Bapak. 15 menit, insyaallah Ustadz. Baik, untuk kesempatan pertama Ana berikan kepada jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Di sini sudah ada Ali Akbar dari Dukum. Tafadhol Ali untuk bertanya langsung. Maaf, ini mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hal ya Ustaz. Alhamdulillah khair. Dukum ini di mana Dukum? Dukum di Oman Ustaz, di Oh, bagian selatan utara ya, utaranya Oman, di antara Oman dengan Salalah. Masya Allah. Tafadhal. Bukan di antara Maskat dengan Salalah maksudnya. Nah, Oke. Gini Ustaz, terkait dengan pembahasan pertama tadi tentang hilal ya. Kebetulan Oman di negara Timur Tengah, mereka itu terlambat 1 hari puasanya dengan negara-negara tetangganya. Kalau kita lihat tadi dari perhitungan itu, Oman itu exactly sama dengan UAE ya. Tapi UAE itu sudah mulai puasa tanggal 13, sementara Oman baru mulai tanggal 14.
Ini yang pertama. Kalau kita orang Indonesia, di saat kami nanti mulai puasa kami di Oman, kemudian terlambat 1 hari, kemudian wisata ke Indonesia. Sekarang kan istilahnya bukan mudik ya Ustaz. Kalau mudik kita nggak boleh ya. Jadi kami wisata ke Indonesia, kemudian kami mengikuti pemerintah Indonesia di saat melaksanakan Idul Fitri. Kalau dari jumlahnya berarti di Indonesia anggaplah 29 atau 30 hari, berarti saya melaksanakannya 28 hari. Ini gimana hukumnya Ustaz? Cuma itu aja dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Tentang kapan kita harus berpuasa dan kapan kita berhari raya, Nabi SAW memberikan batasan bagi yang berwenang menentukan dan batasan bagi rakyat yang posisinya hanya bisa mengikuti. Bagi yang berwenang dalam menetapkan, Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan tetapkan hari raya karena melihat hilal. Praktek seperti ini dilakukan oleh para sahabat. Kata Ibnu Umar, tara'an nasu hilalan. Dulu kaum muslimin, para sahabat, mereka berlomba-lomba untuk mencari hilal. Lalu aku pun melihatnya, kemudian aku laporkan kepada Nabi SAW. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketika orang melihat hilal, itu tahapannya bukan terus langsung dia puasa, enggak. Laporkan dulu kepada yang berwenang, yaitu pemerintah. Dan ketika itu adalah Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara. Nah, ketika pengakuan Ibnu Umar itu diterima, Nabi SAW kemudian mengumumkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Berarti ada kemungkinan, andaikan laporan itu tidak diterima, berarti hari itu tidak ditetapkan sebagai hari puasa. Karena itu, kaidah bagi rakyat dalam penetapan puasa adalah ikuti sebagaimana keputusan pemerintah. Nabi SAW mengatakan, sumu as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Hari berpuasa itu adalah hari ketika kalian semuanya berpuasa. Hari raya adalah ketika hari semua kalian berhari raya. Idul Adha adalah pada hari ketika kalian semuanya berkorban. Sehingga bagi rakyat itu ikuti umumnya masyarakat. Nah, yang berwenang untuk mengatur masyarakat ini tentu saja bukan ormas, tentu saja bukan kelompok tertentu, tapi adalah pemerintah. Makanya bagi kita, ya ikuti saja apa yang berlaku bagi pemerintah. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya di Oman ternyata beda dengan negara tetangga? Ya, seperti yang kita tahu bahasanya Oman ini memang beda dengan yang lain ya. Kalau kalau boleh dibuka, Oman kan di posisi latar belakangnya adalah Ibadiyah. Ya. Jadi latar belakang pemerintahan Oman adalah penganut Thariqat Ibadiyah. Beda dengan Saudi, beda dengan UAE, beda dengan Qatar dan seterusnya. Nah, karena dia penganut Thariqat Ibadiyah, barangkali ada tata cara tertentu yang mereka lakukan dalam menetapkan tanggal. Intinya pemerintah menetapkan ketika itu adalah belum hari raya atau belum puasa, sehingga puasanya tanggal 14, sementara di negara yang lain sudah tanggal 13. Terus bagaimana? Ya, karena Anda tinggal di Oman, ya ikuti apa yang terjadi di sana. Sehingga pemerintahnya menetapkan puasa tanggal itu, Anda puasa di tanggal itu. Lalu terjadi kasus kalau pulang ke Indonesia tapi dalam rangka untuk tamasya ya, bukan untuk pulang kampung. Masya Allah, ya, pikniknya ke Indonesia. Ternyata di sini sudah berhari raya dan puasa Anda jadinya total 28. Ya, karena di sini sudah berhari raya, Anda berada di sini, ikuti apa yang ada di sini. Selanjutnya nanti diqadha sehari. Karena tidak ada puasa sebulan 28. Adanya kalau enggak 29, 30. Dan ini sudah pernah difatwakan oleh para ulama. Kalau ada orang yang salah dalam menetapkan tanggal, sehingga misalnya hilal tidak kelihatan,
Lalu ditetapkan besok tanggal 1 Ramadan. Jadi besok tanggal 30 Sya'ban. Hilal tidak kelihatan, ditetapkan besok tanggal 30 Sya'ban. Baru besoknya yang dijadikan sebagai tanggal 1 Ramadan. Nah, ternyata saya share screen ya. Misalnya di sini orang cari hilal, nggak kelihatan, maka ditetapkan besoknya adalah tanggal 30 Sya'ban. Baru besoknya ini tanggal 1 Ramadan. Setelah berjalan, ternyata di tanggal 28 kelihatan hilal, ada hilal. Sehingga ini tidak mungkin dijadikan tanggal 29 itu tidak mungkin. Maka ini harus tanggal 1 Syawal. Ada kasus seperti ini ya. Jadi saat dilakukan ru'yah di tanggal 29 Sya'ban, itu cuaca nggak mendukung. Sehingga ditetapkan besok 30. Ada kemungkinan ini sebenarnya hilal sudah terbit. Cuman karena nggak kelihatan, karena cuaca, ditetapkanlah ini 30, besoknya baru 1 Ramadan. Tanggal 28 hilal terbit sorenya. Berarti besok ini 1 Syawal. Tidak mungkin menentang realita yang ada di lapangan. Puasanya kan jadi 28, maka nanti harus plus 1. Ini qadha. Nah, sehingga Bapak nanti bisa qadha dengan nambahi 1 hari setelah hari raya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas, Ali Akbar. Kemudian ada pertanyaan, ada peserta yang resen juga Ustaz. Ahwan, ana nggak pasti apakah ini Ahwat atau Ikhwan, tapi tafadhol kalau sekiranya Ahwat mohon dimatikan videonya. Saudara Wendy. Assalamualaikum Ustaz. Kalau videonya nggak bisa, ini gimana ya Ustaz? Gelap soalnya. Tafadhol. Nggak apa-apa ya Ustaz? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya menanya terkait tadi surah Al-Baqarah ya, yang tafsirnya, ya Allah akan mengabulkan doa siapapun yang minta kepada hambanya gitu. Nah, saya mau nanya Ustaz, ada nggak sih orang-orang tertentu atau mungkin dosa-dosa tertentu yang mungkin Allah tidak mengampuni gitu? Maksudnya dalam artian tidak semua doa itu bisa diampuni oleh Allah SWT gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan dulu oleh hambanya yang mau minta ampunannya gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semua itu nanti ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabai da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Mohon diperhatikan kalimatnya adalah ujibu. Ujibu. Baik, sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa doa ada dua. Terkait pengabulan doa ada dua. Ada yang diijabai dan sebaliknya berarti tidak diijabai. Baik. Ketika orang berdoa, ada dua kemungkinan. Doa itu diijabai oleh Allah, ada yang tidak diijabai oleh Allah. Nah, untuk bentuk ijabah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, itu tidak satu jenis. Ijabah itu ada 3 macam ya. Diberikan sesuai yang diminta. Yang kedua, disimpan di akhirat. Disimpan di akhirat. Yang ketiga adalah dihindarkan dari potensi bahaya yang semisal dengan apa yang dia minta.
Sehingga ketika orang minta A, maka jadinya ada 4 kemungkinan. Pertama, tidak diijabahi, berarti nggak ada hasil apapun. Yang kedua, dikasih oleh Allah sesuai yang dia minta, dia dikasih A. Atau yang ketiga, disimpan oleh Allah sebagai pahala di akhirat dan nanti akan dia dapatkan di akhirat. Atau yang keempat, dihindarkan dari bahaya yang semisal dengan nilai A, andaikan itu terjadi. Ya. Karena itu, ketika orang berdoa, kenapa kok nggak kabul-kabul? Sebenarnya bisa jadi sudah dikabulkan, cuman Allah simpan di akhirat. Atau Allah hindarkan dia dari potensi bahaya yang semisal dengan apa yang dia minta. Atau ada kemungkinan adalah tidak diijabahi oleh Allah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa doa itu tidak diijabahi? Ada banyak kemungkinan, bisa misalnya makan haram, ya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Tsumma dzakara rajul ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malmasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu." Beliau bercerita ada orang yang melakukan safar yang jauh, rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya, memanggil-manggil Allah Ta'ala, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia gemuk dari sesuatu yang haram, dagingnya tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya diijabahi? Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Sepertinya masih bisa untuk satu pertanyaan lagi ya Ustaz ya. Tafadhal. Ya. Ini ada pertanyaan dari chat room. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Saat mendekati berbuka puasa, jika ada waktu, mana yang lebih utama, tilawah Quran atau membaca doa? Syukran wa barakallahu fikum. Ketika mendekati buka puasa, maka yang paling afdal adalah menyesuaikan dengan waktu yang tepat ketika itu. Itu waktu untuk berdoa. Sehingga Anda manfaatkan untuk banyak doa. Sedangkan waktu untuk membaca Quran, Anda bisa manfaatkan waktu yang lain. Karena ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan makomnya. Saat mendengarkan azan, maka ibadah yang paling afdal adalah menjawab azan, bukan membaca Quran. Meskipun membaca Quran itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan zikir biasa, karena dia adalah membaca kalamullah. Tapi karena ini terdengar suara azan, maka kita baca doa sesuai makomnya, yaitu menjawab azan. Menjelang berbuka, makomnya untuk banyak berdoa. Maka kita amalkan sesuai makomnya, sehingga silakan perbanyak berdoa kepada Allah menjelang berbuka. Wallahu a'lam.